Dari pantauan sebuah teropong terlihat rombongan truk Amerika yang sedang melintas dan tanpa mereka ketahui. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh para sniper China yang dipimpin oleh Sersan Liu. Namun salah satu sniper ada yang meleset. Dan yang terjadi, Sersan Liu memastikan semua anak buahnya baik-baik saja dan tidak ada yang terluka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan semuanya pun selamat. Film ini berjudul Snipers, yang rilis tahun ini dan disutradarai oleh Mo Zhang dan Yimou Zhang. Tanpa berlama-lama langsung kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada tahun 1952. Di mana tentara sukarelawan rakyat Tiongkok bergabung dengan pasukan PBB. Dan mereka pun menjadi pelopor dengan sebutan Gerakan Senjata Dingin pada waktu itu. Mereka mempunyai misi untuk membantu Perang Korea yang bertujuan menolak agresi militer Amerika Serikat. Dalam perang sniper tersebut, mereka meraih hasil yang bagus dengan mengalahkan tentara Amerika yang menewaskan lebih dari 50.000 musuh. Seorang pria bernama Liu Wenwu berpangkat sersan, yang hanya menggunakan senapan laras pendek dengan jangkauan tembakannya pun efektif cuma 600 meter. Namun dengan senapan tersebut, dia mencapai hasil terbaik di seluruh kompi. Sersan Liu menjadi terkenal dan menjadikan pasukannya terkenal, yaitu pasukan kelima yang legendaris. Terlihat tentara Amerika yang bernama Jack sedang mempersiapkan senjata dan segala macam keperluan yang akan mereka bawa. Beberapa saat kemudian, dia pun didatangi seseorang bernama Kapten William. Dia menanyakan kepada Jack apa yang sedang dia lakukan. Si Jack menjelaskan bahwa dia sedang melaksanakan perintah dari si John. John dikenal sebagai sniper yang sangat terlatih dan profesional. Melalui berbagai penyergapan, dia berhasil menang melawan tentara China. Dan dia sudah membuat sebuah rencana besar, yaitu untuk menangkap Sersan Liu. Tanpa permisi si kapten mendatangi kemah si John. Si kapten mengetahui bahwa tentara China yang dalam kondisi pingsan tersebut adalah seorang intelijen yang memiliki informasi yang sangat penting. Dia bernama Liang, yang diambil si John tanpa izin dari si kapten. John membutuhkan orang tersebut untuk dijadikan umpan sembari menunjukkan sobekan kertas koran bergambar Sersan Liu dan rekan-rekannya. John juga menjelaskan bahwa Kongres telah diputuskan. Kongres menginginkan perang ini berdampak pada politik mereka serta membawa Sersan Liu hidup-hidup. Si kapten mengatakan bahwa John akan gagal. Ini adalah sebuah perang dan bukan taman bermain, kata si kapten. John akan memimpin sebuah tim sniper yang semuanya berpengalaman dan profesional. John juga mengingatkan kepada si kapten bahwa dia mendapat perintah langsung dari Kongres dan itu bukan perintah dari si kapten. Ini membuat si kapten tidak bisa berkata apa-apa lagi. Scene berganti, terlihat suasana santai di sebuah markas tentara China. Matahari pun bersinar sangat terang dan hangat. Mereka berkumpul sambil ngobrol dan menikmati semangkuk sup panas di tangan mereka. Dalam suasana yang cerah dan bahagia itu, Sersan Liu datang menghampiri mereka. Sersan Liu memberitahukan kepada anak buahnya bahwa di desa ini ada 2 agen intelijen mereka yang ditangkap dan mereka harus menyelamatkannya. Sersan Liu memerintahkan salah satu prajurit yang bernama Chen Dayong untuk tetap tinggal di markas. Dengan alasan akan datang 2 orang wartawan yang ingin mewawancari Sersan Liu, dan Dayong diperintahkan Sersan untuk mewakili pasukannya untuk wawancara. Tapi Dayong ingin ikut serta dalam misi itu. Dengan terpaksa Dayong menuruti perintahnya untuk wawancara dengan wartawan. Beberapa saat kemudian kedua orang wartawan itu pun datang yang ingin mewawancarai Sersan Liu. Tetapi kapten mereka yang bernama Solihin menjelaskan kepada wartawan tersebut bahwa Sersan Liu sedang dalam misi dan tidak bisa untuk diwawancarai. Lalu Kapten Solihin memperkenalkan Chen Dayong dari pasukan kelima ini adalah prajuritnya Sersan Liu. Dayong adalah seorang anak SMA yang berhenti sekolah demi melayani negaranya dan ikut tentara sukarelawan rakyat. Sersan Liu sendiri mengajarinya cara menembak. Dia yang terbaik di pasukannya. Dayong memiliki mata yang tajam dan tembakannya sama seperti Sersan Liu. Dayong mempunyai potensi besar, ungkap sang kapten. Selesai wawancara, Dayong memohon kepada kapten untuk membiarkannya pergi menyusul Sersan Liu dan yang lain. Beberapa saat kemudian Dayong pun sampai ke tempat Sersan Liu yang sedang berjalan kaki bersama rombongan. Singkat cerita, pasukan kelima pun sampai di tempat tujuan. Sambil mengendap-endap, mereka menghentikan langkah dan bersembunyi di atas bukit bersalju.
Dari kejauhan, Sersan Liu memantau dari sebuah teropong dan terlihat dua agen mereka tergeletak yang dibiarkan begitu saja. Dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengambil dua agen mereka, sementara dirinya dan dua orang lainnya yang akan mengawasi dan berjaga-jaga. Namun Dayong yang diperintahkan Sersan untuk berjaga-jaga malah meminta kepadanya ingin maju juga. Sersan Liu yang memperhatikan dan mengawasi anak buahnya melalui teropong, tiba-tiba tiga prajurit Sersan Liu pun tewas. Sementara yang lainnya berlarian dan berusaha bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Prajuritnya yang berjumlah 9 orang, kini hanya tinggal 6 orang prajurit. Itu adalah jebakan yang telah direncanakan si John. Sniper Amerika yang berjumlah 7 orang berpencar untuk mencari posisi mereka masing-masing. John memberitahukan kepada teman-temannya melalui radio komunikasi bahwa rencana pertama selesai dan persiapan untuk rencana yang kedua. John yang memantau ke sebelah utara melalui teropong, melihat ada prajurit China yang bersembunyi di balik bebatuan. Dia pun memerintahkan dua orang temannya yang bernama Danny dan Mark untuk mengambil posisi menembak ke arah itu. Sersan Liu yang selalu mengawasi keadaan melalui teropongnya, segera memberitahukan sambil berteriak kepada Dayong dan Ksu untuk pindah dari batu itu. Dan yang terjadi, tembakan mereka meleset dan hanya mengenai batu di atasnya. Beberapa saat kemudian, prajurit mereka yang bernama Yi tak tega melihat temannya tertembak dan sepertinya membutuhkan pertolongan. Sersan Liu yang melihat hal itu memerintahkan kepada mereka semua untuk jangan mengambil tindakan gegabah dan memberitahukan kepada semuanya bahwa sniper Amerika sedang memantau dan mereka sangat profesional. Namun para prajurit tak menghiraukannya dan yang terjadi, Sersan Liu pun langsung membuat strategi dengan memerintahkan Chabi dan 3 lainnya untuk menembak sesuai aba-aba darinya. Meski mereka tidak bisa mengenainya, setidaknya mereka mengetahui arah mana yang akan mereka tembak. Kemudian Sersan Liu memerintahkan kepada Dayong untuk memperhatikan kilatan senjata musuh dan menggunakan trik sendok yang sudah pernah diajarkan olehnya. Dayong yang sedang menggunakan trik sendok untuk melihat posisi lawan dipantau oleh John dengan mengatakan itu adalah trik lama dan John menembak sendok itu. Dayong melaporkan kepada Sersan Liu bahwa 3 musuh berada di tengah parit yang berjarak 20 meter. Sersan Liu yang menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, memerintahkan Ksu dan Dayong untuk mundur dari parit tersebut. Jika mereka tidak pindah dari parit itu, maka Ksu dan Dayong akan menjadi sasaran empuk musuh. Lalu menyuruh Chabi dan 2 lainnya untuk melindungi Ksu dan Dayong untuk pindah posisi. Sersan Liu pun mulai bergerak dan menghitung mundur untuk memberi aba-aba ke Ksu dan Dayong. Hitung mundur pun dimulai dan yang terjadi, Sersan Liu menghampiri Dayong dan marah karena tidak mendengarkan apa yang sudah diperintahkan olehnya, dan menyalahkan bahwa kematian Ye adalah semua karena Dayong. Temannya pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sersan Liu dikenal tegas, sedih kehilangan salah satu prajuritnya. Di sisi lain, John dan teman-temannya yang mendapat kabar melalui radio mereka bahwa temannya yang bernama Danny telah tewas. John mengatakan bahwa itu tembakan Sersan Liu yang sedang diincar olehnya. Karena menurut John tidak ada orang lain yang bisa menembak seperti itu. Beberapa saat kemudian ada seorang anak kecil datang, dia bernama Yuan, dia berasal dari Korea dan mengenal Liang. Dia mendengar kabar kalau Liang ditangkap tentara Amerika dan dia berniat untuk mencarinya. Yuan sudah terbiasa mendengar suara tembakan dan melihat orang mati. Jadi semua itu sudah tak asing lagi baginya, yang ada di benaknya dia cuma mau menyelamatkan Liang. John memerintahkan kepada teman-temannya untuk jangan menembak anak itu. Beberapa saat kemudian, salah satu tentara Amerika melemparkan kaleng bekas makanan ke arah anak itu. Itu adalah umpan agar anak itu mau mendekat ke parit pertahanan John. Lalu yang terjadi, di sisi lain Sersan Liu yang melihat kejadian itu menduga bahwa tentara Amerika tersebut sedang merencanakan sesuatu. Sersan Liu berinisiatif untuk mengambil Liang terlebih dahulu. Namun Chabi mempunyai ide untuk mengambil Liang dan membawanya. Kemudian dia mengambil sebuah potongan besi dan meminta tolong kepada temannya untuk membantu mengangkat potongan besi tersebut dan mengikatkan tali ke tubuhnya. Sementara itu, John yang melihat aksi tentara China ini memerintahkan kedua temannya yang bernama Andrew dan Ned untuk bergerak mendekati Chabi. Chabi pun terus berjuang dan berdiri mencoba mendekati Liang. 3 tembakan sudah dilesatkan oleh tentara Amerika.
Sersan Liu yang memantau dari teropongnya mencoba mencari tahu dari mana arah tembakan itu, dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menembak ke tengah parit pertahanan musuh sekaligus untuk melindungi Chabi. Di saat yang bersamaan, John yang sudah membidik sedari tadi mencoba fokus dengan segala perhitungan yang sudah dia punya dan yang terjadi. Dayong dan kawan-kawan yang melihat Chabi tertembak hanya bisa bersedih dan tak bisa berbuat banyak. Sersan yang melihat anak buahnya bersedih mencoba memberikan semangat kepada mereka untuk berhenti menangis dan terus melanjutkan misi. Beberapa saat kemudian, anak Korea yang ditangkap tadi keluar dari parit mereka. Mereka menyuruh anak itu untuk menyuntikkan suntikan adrenalin ke tubuh Liang. Karena tentara Amerika tidak bisa bahasa Korea, jadi mereka tunjukkan pada anak itu cara menggunakan suntik tersebut. Yuan pun menyetujuinya. Di dalam benaknya tidak tahu kenapa, tapi pikirnya itu bisa menyelamatkan Liang. Beberapa saat kemudian Liang pun terbangun dan tersadar dari pingsannya. Dayong dan temannya yang melihat dari kejauhan terkejut ternyata Liang masih hidup. Dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Liang bisa bertahan semalaman di cuaca sedingin ini. Dan mengatakan bahwa Liang ditempatkan di sini beberapa jam lalu oleh tentara Amerika itu. Mereka memanfaatkan Liang hanya sebagai umpan supaya Sersan Liu dan anak buahnya takkan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian Sersan Liu memerintahkan kepada Wasi dan satu temannya untuk maju 20 meter ke utara untuk melakukan trik boneka, yaitu yang satu menggali sedangkan yang satu lagi membuang tanahnya. Lalu memerintahkan kepada Dayong seorang untuk pergi 40 meter ke utara untuk mengawasi sayap paling kanan. Jika ada musuh yang terlihat maka Dayong harus menembaknya dengan baik. Strateginya pun dimulai. Terlihat John dan teman-teman sniper Amerika yang lainnya fokus untuk menembak kedua tentara China yang sedang menggali. Dan sesuai aba-aba dari John, dia memerintahkan Mark dan Russ untuk menembak tentara China tersebut. Di saat yang bersamaan, Sersan Liu dan Dayong membidik mereka. Sersan Liu memantau dari teropong dan Dayong sudah berada di jarak 40 meter sebelah utara untuk berancang-ancang dan yang terjadi. Sementara itu John yang mengetahui bahwa kedua temannya sudah tewas. Geram dan mengajak kepada sisa teman-temannya yang hanya tinggal berempat untuk tetap fokus dan melanjutkan rencananya. Beberapa saat kemudian John mengambil sebuah senjata mesin. Saat sedang mengendap-endap di parit, dia pun melihat sebuah ranjau ledakan. Dia juga melihat dua orang tentara China yang sedang mengendap-endap juga dan yang terjadi. Sersan, Laur, dan Dayong menghampirinya. Dayong yang merasa frustasi mengatakan bahwa pasukan kelima hanya tinggal mereka bertiga melawan tentara Amerika yang punya segalanya. Mereka mempunyai berbagai macam senjata dan berbagai macam peralatan, namun sebaliknya, pasukan kelima tidak punya apa-apa. Mendengar hal itu, Sersan marah dan mengingatkan bahwa pasukan kelima masih bertahan dan persetan dengan tentara Amerika. Lalu dia memerintahkan kepada Dayong untuk ikut dengannya, sementara itu Laur untuk tetap berjaga. Dayong dan Sersan Liu melihat ada sesuatu di balik parit musuh mencoba menembak ke parit itu dan memancingnya agar lebih keluar. John dan Jack yang melihat Andrew tertembak tepat di kepalanya, dia pun menyuruh Ned yang sedang melihat kondisi temannya untuk kembali ke posisi. Singkat cerita, John mempunyai rencana dan menyuruh Jack untuk berbicara dengan Sersan menggunakan pengeras suara untuk melakukan pertukaran. Mereka menginginkan Sersan menyerahkan diri dan Liang bisa dibawa pergi. Di sisi lain, Sersan mencoba memberi pengertian kepada anak buahnya yang hanya sisa berdua kalau orang Amerika itu menginginkan Sersan hidup-hidup. Sersan menambahkan jika mereka bersedia untuk bertukar diri dengan Liang, berarti mereka tidak mengetahui kalau Liang mempunyai informasi penting. Kemudian Sersan menyerahkan sebuah sendok kepada Dayong dan menyuruh Dayong untuk jangan menangis, tetap tegar, dan tetap semangat. Beberapa saat kemudian Sersan Liu menyetujui pertukaran tersebut. Sementara itu Laur yang berada tepat di belakang Sersan Liu tetap mengawasi dan dia yang akan mengambil jasad Liang. John yang terus membidik menyuruh mereka untuk berhenti, namun Sersan Liu terus berjalan.
Ini dilakukan Sersan untuk mengetahui keberadaan musuh jika menembak. Sementara itu Daeong yang memantau dari kejauhan dengan teropongnya mencoba mencari tahu dari mana arah tembakan itu. John menyuruh Sersan Liu agar dia lebih mendekat terlebih dahulu. Namun Sersan Liu yang sudah berada dekat dengan Liang mencoba memberi isyarat yang artinya dia ingin membawa Liang terlebih dahulu dan dia menyerahkan diri. John menyetujui permintaannya dan mengatakan, jika mereka melakukan sesuatu yang gila, dia memerintahkan kepada teman-temannya untuk menembak mereka semua. Beberapa saat kemudian Sersan Liu menghampiri parit musuh, tapi yang terjadi... Sersan Liu yang merasa dicurangi, langsung mencabut granat di pinggangnya dan berlari mencoba mendekati parit. Sementara itu John dan teman-temannya yang melihat Sersan dengan sebuah granat di tangannya, mencoba berlari menyelamatkan diri. Di saat yang bersamaan mereka pun terus menembakinya. Beberapa saat kemudian terlihat John dan Jack yang selamat dari ledakan itu, mencoba menghampiri salah satu temannya yang bernama Ned dan ternyata sudah tewas. Di sisi lain Daeong yang terbawa emosi mencoba untuk menembak ke arah parit musuh. Namun Laur yang sudah tertembak kakinya mengingatkan kembali kepada Daeong untuk tetap pada rencana awal dan jangan sampai keberadaannya diketahui oleh musuh. Oleh sebab itu mereka semua mengandalkan Daeong untuk menyelesaikan misi ini, ungkapnya. Sementara itu Kapten William yang menembak kaki Lau dari sisi lain menghubungi John melalui seluler mereka bahwa dia mempunyai perintah langsung dari markas untuk mengambil alih misi, yaitu membawa jasad itu kembali. Dan dia pun memberitahukan kepada John bahwa tentara yang dijadikan umpan tersebut adalah petugas intelijen China yang membawa informasi yang sangat rahasia. Salah satu agar John terhindar dari pengadilan militer, maka John mau tidak mau harus bekerja sama dengannya. Di lain sisi Daeong yang mencoba menyelamatkan Laur dengan menarik sebuah tali di tangannya, tiba-tiba Laur tewas dan hanya tinggal Daeong sendiri. Kapten William terus memantau dan mengira kalau Daeong masih bersembunyi di balik parit itu, dan memerintahkan John untuk terus mengawasinya, namun kenyataannya Daeong sudah pindah dari situ. Sementara itu Daeong yang berada di sisi lain menggunakan teropongnya untuk melihat kondisi Liang. Dia mencoba mengulurkan perban yang dituliskan darah olehnya dan memberikan sebuah info ke Daeong. Kapten William yang melihat hal itu pun segera memerintahkan John untuk segera menembaknya karena yang dia takutkan Liang akan menyebarkan informasi. Kemudian Kapten William memerintahkan timnya untuk segera menangkap Liang. Di saat keempat prajurit itu membawa Liang dengan tandu. Dia pun mencoba bunuh diri dengan menancapkan sebuah suntikan bekas ke tubuhnya. Di sisi lain Daeong yang mencoba mencari-cari posisi untuk menembak, terus berpindah-pindah sambil lari mengendap-endap agar posisinya tidak terlihat. Dan keempat orang itu tewas. Sementara itu Mark yang merasa frustasi karena tidak mengetahui keberadaan si sniper, dia menanyakan kepada John dari mana sniper itu datang. John mengatakan dia adalah orang terakhir yang berada di parit mereka. Di saat yang bersamaan Daeong yang merasa kesal, menangis melihat teman-temannya sudah tewas. Dia pun mencoba tegar dan melanjutkan misinya. Sementara itu Kapten William yang melihat bahwa Liang sudah tewas akibat bunuh diri, menyalahkan bahwa ini semua salahnya si John dan meminta John untuk menjelaskan semuanya ini ke markas pusat. Beberapa saat setelahnya pasukan artileri mereka tiba dengan mempersiapkan senjata dan membombardir seberang bukit. Di sisi lain Daeong yang berlari mengendap-endap tanpa diketahui siapapun telah mendapat sudut tembakan yang pas. Salah satu prajurit melaporkan melalui seluler kepada John bahwa kapten mereka telah tewas. Tapi John memerintahkan kepada semua prajurit untuk pergi dari sini. Beberapa saat kemudian anak yang bernama Yuan kembali lagi. Dia hanya ingin menyelamatkan Liang. Yuan meminta tolong kepada orang-orang di desa untuk membantunya. Namun orang-orang di desa takut, jadi dia kembali sendiri. Singkat cerita si John menangkap anak itu. Di dalam sebuah tank mereka terlihat senang dan tersenyum bahagia. John mengetahui bahwa anak itu menyimpan sebuah informasi, dan dia akan menyerahkan anak itu ke badan intelijen mereka.
dan mereka punya cara sendiri untuk mengetahuinya. Bahkan pengadilan militer akan menyematkan banyak medali ke dada mereka, ungkap si John. Tiba-tiba, sementara itu John dan Jack yang merasa kaget dan tak menduga ada yang meledak di luar tank, mereka mencoba mengecek keadaan sekitar. Saat John terus memutar bidikan, akhirnya dia pun melihat Dayong yang sedang mengendap berlari, lalu menembakinya. Dayong mengincar kaca pengintai tank tersebut satu persatu. Ini dilakukan agar musuh tidak bisa melihatnya dengan jelas. John terus menembaki dan pada akhirnya Dayong pun tertembak kakinya. Jack meyakinkan John bahwa dia pasti sudah mengenainya. Tapi, untuk memastikan dan melihat keadaan, Jack mengintai dengan membuka tutup tank tersebut. John yang terkejut melihat Jack yang sudah mati lebih dulu ke alam kubur, mencoba untuk turun melalui pintu bawah tank tersebut. Sementara itu Dayong yang terluka mencoba untuk menghentikan pendarahannya sendiri dengan menekan bagian yang terluka agar darah tersumbat. Dayong mencoba memancing sniper Amerika itu dengan menjulurkan kain ke arah sebelah kanan. Dia pun mencoba lagi dengan menjulurkan senjata ke sebelah kiri. John mencoba meletakkan senapan, lalu menaruh topinya berharap untuk mengecoh Dayong. Dia pun mencoba mengajak ngobrol Dayong dengan memperkenalkan dirinya bahwa namanya John dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Kenapa John tidak pernah tahu soal dirinya sebelumnya. John pun mengatakan bahwa dia bisa menunggu ini seharian dan John yang menang. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Dayong mengambil sebuah sendok pemberian Sersan Liu. Lalu dia teringat pesan almarhum yang mengatakan bahwa dengan jarak seperti ini, selain akurasi, dia juga butuh mata yang tajam. Selama dia bertindak cukup cepat, maka dia lebih baik dari dirinya. Dayong meletakkan sendok tersebut tepat di ujung kakinya. Lalu dia mencoba memancing tembakan si John. Sementara itu John yang melihat trik itu malah menertawainya. Dia pun mengatakan bahwa itu adalah trik lama dan dia sudah mengetahuinya. Kemudian John tanpa pikir panjang menembak sendok itu. Namun yang terjadi, John terkena perangkap Dayong. Beberapa saat kemudian Dayong berdiri keluar dari persembunyiannya. Dia pun mendekati John yang sudah tertembak dan memeriksanya. Kemudian dia pun masuk ke dalam tank tersebut, melihat keadaan. Di dalam tank mendapati Jack yang sudah tertembak dan Yuan yang sedang terikat. Dia pun membuka ikat talinya dan meminta kepada anak itu sebuah permen. Namun anak itu hanya terdiam sambil memperhatikan wajah Dayong. Dia pun menceritakan kepada anak itu sebuah pesan berupa permen yang dititipkan kepadanya sebelum Liang meninggal. Dayong memeriksa rambut anak itu dan mencabut bungkusan permen bercampur darah yang sudah mengering. Bahwa sebelum Liang yang sekarat menaruh permen tersebut ke rambut anak itu, Dayong pun menggigit permen itu dan mengambil isinya berupa lembaran kertas kecil yang berisi sebuah informasi, yang Dayong sendiri tidak mengetahui apa maksud informasi tersebut. Beberapa saat kemudian Dayong dan Yuan pergi meninggalkan tempat itu. Namun di dalam perjalanan mereka disusul oleh Kapten Solihin dan pasukannya. Lalu Dayong memberikan sebuah catatan informasi ke kaptennya. Dan kapten memberitahu betapa pentingnya informasi Liang tersebut. Kapten Solihin menjelaskan bahwa informasi tersebut berisi rencana serangan Amerika yang akan datang melawan tentara relawan rakyat Tiongkok. Setelah menganalisis cermat dari informasi tersebut dan sebuah rencana strategis yang matang, akhirnya tentara relawan rakyat Tiongkok menempatkan pasukannya untuk menyabotase invasi Amerika. Sehingga pasukan Amerika tak punya pilihan selain berunding secara damai. Di saat yang bersamaan, Dayong melaporkan bahwa Liang, Sersan, dan yang lainnya telah tewas. Kapten Solihin pun sudah mengetahuinya, bahwa sebelum kapten menyusul Dayong, dia telah mengecek lokasi dan sudah membawa jenazah mereka kembali ke markas. Mereka pun menangis. Dayong mengatakan kepada sang kapten bahwa pasukan kelima sudah tidak ada. Namun sang kapten menjawab bahwa pasukan kelima masih tetap ada dan itu adalah mereka semua. Film pun berakhir. Terima kasih, semoga kalian terhibur.